kita pemirsa, saya itu sama membaca setiap hari, tiada hari tanpa membaca ya, yang bersifatnya membaca hal-hal yang positif ya. Jadi saya sering membeli buku-buku ya, baik dari luar terjemahan bahasa Indonesia ya, juga ya buku-buku yang dari ya dalam negeri, buku-buku yang bagus ya, yang bersifatnya mendidik, kemudian menambah wawasan ya, itu penting ya. Kita mesti budayakan banyak membaca pemirsa itu ya, yang banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, wawasan kita akan bertambah. Itu yang penting ya. Nah, jangan lupa juga ya, kita mesti senang ngopi biar menambah daya bacanya itu lebih ya sip dan dinamis. Nah ya, saya itu kalau udah ngopi segar ya, lancar membaca, mata semakin terang pemirsa. Oke. Oke, terima kasih, selamat ya menyaksikan ya ulasan-ulasan dan berbagai kajian tentang konten selanjutnya ini ya. Oke, terima kasih ya, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bung Darkim di channel YouTube Bung Darkim ya. Sudah banyak juga ya kita memuatkan berbagai konten ya, berbagai analisis baik ekonomi juga ya, di bidang politik ya, dan bidang sosial lainnya. Selamat pagi ya kepada para pemirsa di mana saja berada ya. Sebelum saya memulai sebuah analisis tentang hasil debat ya, yang perdana para capres pada tanggal 12 Desember malam ya. Nah, kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana dari awal ya, baik tata kelola ya perdebatan itu sendiri yang dilakukan oleh KPU ya, maksudnya manajemen daripada tahapan-tahapan proses debat itu sendiri ya, yang telah dilakukan oleh KPU itu ya, yang sama-sama kita sudah ya menyaksikan ya malam kemarin ya. Nah, para pemirsa ya, tentunya debat pilpres yang perdana ya malam kemarin ya, nah, itu sangat menarik sebenarnya ya, sangat menarik bagi seluruh rakyat Indonesia ya, untuk ya, mengetahui ya bagaimana ya kemampuan daripada ya para ya capres itu sendiri ya, di dalam menjelaskan ya apa yang menjadi pertanyaan dari yang telah disediakan oleh KPU maupun pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya, mandiri dari antar capres. Nah, kita lihat ya dari masing-masing gaya dan tata cara para capres itu baik menjawab maupun ya gaya psikologinya ya, ketika dia pada saat menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, ada yang namanya gaya tubuh juga di situ. Ada yang namanya cara pengungkapannya, ya, intonasinya, kemudian ya materinya,
ya terhadap apa yang mereka sampaikan masing-masing dan bagaimana cara mereka ya menjawabnya ya sesuai dengan topik ya, yang telah disediakan oleh KPU maupun yang menjadi pertanyaan dari masing-masing capres satu dengan capres lain. Nah, oke. Ya. Pada kesempatan ini saya yang pertama saya akan mencoba ya membahas ya, memberikan sebuah pendapat ya terhadap ya tahapan-tahapan atau proses daripada ini sendiri apa namanya itu debat itu sendiri. Nah, yang telah disiapkan oleh KPU. Di sini sebenarnya saya lihat dari tata ruangnya maupun dari penerangannya itu sudah cukup bagus ya. Kemudian dari segi ini tempat duduknya sudah bagus ya. Kemudian ada yang menurut saya agak janggal ya dari tata kelola, kemudian kesiapan di dalam ini perdebatan itu sendiri ya dari segi letak baik kursi atau tahapan yang menyampaikan daripada ini apa pertanyaan itu sendiri masing-masing untuk capres. Ya, yang pertama saya lihat begini ya. Setiap ya capres disediakan ya ada satu orang ya penulis untuk mengambil nomor ya, bola yang ada ya, kemudian untuk menentukan amplop yang mana yang menjadi pertanyaan untuk capres A, B, C. Yang saya agak di sini ya sedikit ya mengenai pertanyaan di hati saya ini ya, pada waktu saat dibaca ya nama-nama ya setiap perwakilan dari universitas itu luar biasa, itu rata-rata ya doktor. Saya senang sekali, saya kira mereka yang akan menyampaikan ya pertanyaan ke masing-masing ya capres ya. Ini luar biasa, saya pikir pertama ya. Tapi dalam perjalanan saya agak ini sedikit mengenai pertanyaan, kenapa kok cuman hanya untuk mengambil bola, untuk menentukan yang mana pertanyaan ya yang buat masing-masing capres. Ini juga saya lihat kurang tepat. Mestinya masing-masing dari universitas itu diberi kesempatan untuk membaca pertanyaan kepada masing-masing capres. Itu yang tepat. Mereka kan profesional. Jadi mewakili perguruan tinggi lagi, akademisi lagi, kurang tepat kalau diletak hanya sekedar untuk mengambil bola. Ini perlu KPU ya perbaiki ini untuk di debat tahap berikutnya atau kedua dan selanjutnya. Jangan sampai seperti begini. Ya, ini kan tak berubahnya seperti gaya stand up komedi ya. Stand up komedi gitu ya. Oke, para pengusaha yang bakal tampil berikut ini adalah stand up komedi nomor urut sekian yang bolanya diambil oleh ini. Misalkan ini kan lembaga ilmiah, artinya ilmiah. Kenapa saya katakan demikian ya harus sesuai ya dengan kegiatan acara ya yang momennya ya yang akan ditampilkan oleh KPU ya. Nah, jadi itu disaksikan oleh seluruh ya masyarakat Indonesia. Apakah tepat misalnya dari seorang ya ini intelektual ya
doktor dan bahkan bisa jadi profesor hanya untuk mengambil nomor, ya, ngambil bola dalam toples untuk menentukan amplop yang mana yang pas untuk menjadi pertanyaan masing-masing capres. Itu tidak logis menurut saya, kurang tepat. Jujur saja ini perlu diperbaiki. Nah, ya, kita harus bisa menempatkan, ya, status seseorang ini tepat, ya. Nah, ya. Kalau dia untuk membaca pertanyaan yang dilimpahkan kepada masing-masing capres, yang ditanya kepada masing-masing capres, itu pas penempatannya. Tapi ini kuasa tidak harus melibatkan perguruan tinggi cuma untuk ngambil bola. Ya. KPU bisa menugaskan orang-orang yang memang sudah dipilih, yang bukan dari perguruan tinggi untuk ngambilnya. Ini catatan untuk KPU untuk perbaikan. Itu pertama, ya. Nah, ya saya sebagai seorang akademisi juga, ya, di salah satu universitas bagian Kalbar, bagian timur, ya saya agak kurang respect terhadap, ya, cara KPU, ya, menempatkan orang-orang perguruan tinggi masing-masing itu hanya untuk sekedar ngambil bola, ya. Itu kurang pas secara etika menurut saya, ya. Ya, walaupun juga tidak salah, tapi kurang pas dari segi status orang yang disuruh ngambil bola tersebut untuk, ya, hanya sekedar mendapatkan amplop yang mana, ya, untuk dibacakan untuk menjadi pertanyaan seorang capres, ya, untuk di panggung. Yang kedua yang saya kritisi, ya, yang kurang tepat menurut saya, ya, masing-masing capres itu ada 3, mestinya disiapkan ini meja seperti podium, itulah yang tepat. Jadi mereka paling tidak, ya, ada sebuah psikologi, ada ini tempat mereka menuangkan sebuah ini, misalnya, ya, sedikit, ya, emosional, mungkin emosional tersendiri, maksudnya bukan pada orang lain, atas berbagai pertanyaan yang mungkin agak kesulitan untuk dijawab, gitu kan. Nah, biasa kan kalau, ya, gaya tubuh kita, ya, nah, contohnya macam saya kan, saya kan kalau ngomong memang begini, ya, tipenya, tapi bukan saya ingin menampakkan cincin saya, memang saya begini terus, ada cincin atau enggak saya suka begini, gitu kan. Nah, ini suatu, ya, gerak tubuh, ya, yang ingin meyakinkan, ya, seseorang atau orang ramai bahwa apa yang kita ungkapkan ini benar, misalnya kan. Begitu juga misalnya, ya, seorang capres kan kalau berdiri kayak begini kan, saya kan kayak stand up komedi saja kalau saya lihat tuh, ya, kayak orang ngomong, ya, pidato misalnya kan. Nah, tapi lebih cocok, ya, kayak stand up komedi saya lihat memang begitu, maju satu tanpa podium, gitu kan. Nah, 2 atau 3 bisa juga sebagai, salah itu kalau menurut saya itu, ya, enak juga menerjemahnya gitu, ya, tapi itu keliru caranya. Kalau di masing-masing podium yang tinggi segini, kan kalau ingin melampiaskan sesuatu, ya, bahasa tubuh bahwa apa yang diungkapkan benar, misalnya begini, ini yang benar. Nah, kan enak ada meja, nggak nampak seluruhnya di depan publik, ya. Nah, kemudian, ya, gerak-gerak yang, ya, hanya setengah badan ke atas, ya, yang nampak, ya, enggak dengan kaki dan sebagainya. Nah, ini perlu, ya, KPU perbaiki ini, ya. Ini sebagai masukan, ya. Ini yang kalau itu 2 ini bisa itu, ya, saya kira udah cukup bagus, ya. Ketiga, dari segi pelaksanaan debat kemarin, ada rata-rata capres ini, ya, tidak tersampaikan, ya, pesan yang akan mereka ungkapkan, ya, kepada publik, ya. Karena durasi waktunya pendek,
Masa cuma menjawab hanya membutuhkan hanya 2 menit? Apa yang bisa didapatkan secara rinci oleh publik atas penjelasan yang dilakukan oleh para capres itu sendiri? Tidak ada. Hanya baru akan masuk ke rincian, selesai 2 menit. Itu yang saya lihat. Ya, sehingga apa yang menjadi jawaban para capres tadi malam terhadap baik pertanyaan dari KPU maupun antar capres, itu pesannya tuh ya tak tersampaikan kepada publik secara rinci, secara garis besar. Ya, saya lihat misalnya ada Pak Ganjar, Pak Anies akan menyampaikan sesuatu yang agak rinci, tapi sudah habis waktu. Terutama kalau saya lihat Pak Anies, dia ingin ya, karena Pak Anies tuh boleh dikatakan hanya satu kali yang saya lihat, begitu ditanya oleh KPU bagaimana, cukup, hanya satu kali cukup mengatakan. Yang lain belum selesai, dari KPU bilang sudah cukup, sudah habis waktu. Nah, ini bagi sementara ya publik ini menghadirkan diri di depan televisi, di depan media untuk menonton debat, ingin tahu apa sih visi, misi, dan program daripada masing-masing capres itu sendiri ya, secara lebih rinci. Nah, saya kira waktu juga perlu diperhatikan, durasi waktu perlu diperhatikan oleh KPU. Mudah-mudahan KPU pusat juga bisa menyaksikan ya video ya di channel YouTube saya ini. Ya, minimal waktu tuh kalau bisa 4 menit bahkan sampai 5 menit dalam satu jawaban. Nah, ini baru bisa tergambarkan ya, bisa tergambarkan apa yang akan menjadi pesan ya, penyampaian daripada masing-masing capres. Ya oke lah kalau capres hanya mengatakan, dia menjelaskan hanya 2 menit. Ya dia akan bisa dilanjutkan dengan yang pertanyaan berikutnya. Tapi yang membutuhkan jawaban lebih dari 2 menit, bahkan sampai 5 menit, nah ini tak tersampaikan. Nah, jangan sampai ya debat capres ini hanya sebagai ya formalitas yang mesti dilakukan berdasarkan ya aturan KPU ya, ketentuan, misalnya ada ketentuan undang-undang. Jangan sampai hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana output dari debat itu sendiri bisa menghasilkan ya penilaian yang dilakukan oleh publik terhadap masing-masing capres. Itu yang penting kalau saya lihat. Yang penting di dalam sebuah perdebatan. Nah, ini kan masih ada 3 perdebatan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Capres 3 kali debat, cawapres 2 kali debat. Nah, ini tolong diperbaiki. Semoga kita harap itu semakin baik. Oke, kalau menurut saya itu dari cara tata kelola debat yang menurut saya yang dilakukan oleh KPU perlu diperbaiki ya, supaya lebih seru ya, perdebatannya ya, dan masyarakat nih ya, rakyat nih betul-betul ya menunggu bagaimana debat ini bisa ya menghasilkan sebuah pikiran yang logis ya, baik visi maupun misi yang dan program yang dilakukan, yang akan dan telah dilakukan oleh capres itu sendiri ya, yang telah kan ini rata-rata sudah menjabat nih, sedang menjabat. Bahkan hanya Pak Anies sendiri yang memang sudah selesai masa jabatannya ya, sebagai gubernur DKI. Nah ini ya kita lihat ya apa yang tepat ya, menjadi pilihan ya dari rakyat terhadap masing-masing capres. Nah, kita ini kan ingin ke depan Indonesia akan semakin baik, semakin baik. Tentunya dengan semakin baik kita lihat ya, masyarakat perlu buka mata, buka telinga ya, dan diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan mereka sebelum mengambil keputusan dengan melihat apa yang menjadi visi misi dan program ya
uh, kerja yang akan dilakukan oleh capres jika mereka terpilih nanti. Nah, ini kan akan mempengaruhi juga ya ini dukungan daripada konstituen atau daerah Indonesia terhadap masing-masing capres yang tampil di debat ya tadi malam maupun berikutnya. Nah, ini kan kita lihat masih ada ya, undecided voter itu 28, berapa persen berdasarkan hasil penelitian dari Litbang Kompas ya. Nah, katakanlah ya kita ini sebagai sebuah tolak ukur lah ya, 28, berapa persen, bisa rendah bisa di atas itu ya, karena hanya 6 ribuan ini apa itu sebagai sampel ya, samplingnya ya, yang biasa 1.200 ini 6 ribuan ya, kita anggaplah ya sebagai standar tolak ukur, walaupun ya belum tentu ya undecidednya 28%, bisa jadi rendah, bisa jadi lebih tinggi. Nah, undecided ini kan mereka yang belum ya menentukan pilihan ya kepada capres yang mana yang harus mereka pilih, yang menurut mereka pas, tepat dengan berbagai indikator yang mereka punya di dalam pikiran mereka ya, baik dari segi ini orangnya, programnya, visi misinya, dan track recordnya. Nah, jadi undecided voter ini masih 28, berapa persen itu menurut Litbang Kompas ya. Nah, di sini sebenarnya pada perdebatan ini juga akan berpengaruh terhadap undecided voter itu, karena mereka belum menentukan pilihan. Yang belum menentukan pilihan ini ada 2 kriteria, misalnya di mana saya berada, yang memang mereka masih menunggu ya, dari hasil debat ini mereka melihat dari masing-masing capres ya, ini kemudian track record, kemudian juga melihat secara langsung bagaimana cara penyampaian materi, cara menjawab materi di dalam perdebatan itu juga akan berpengaruh ya. Nah, kan ada yang penyabar, ada yang sedang penyabar, ada yang paling penyabar, misalnya kita kan di dalam menyikapi ya, sebuah pertanyaan dari capres lain ya. Nah, ini kan terlihat semuanya gitu kan. Nah, itu juga yang merupakan salah satu bagian dari penilaian publik terhadap seorang capres yang bisa mereka jadikan pemimpin di negeri ini. Nah, yang kedua gitu kan, mereka akan melihat bagaimana cara capres itu sendiri menjawab dari segi intonasi, dari segi materinya, kemudian dari segi keteraturan jawaban materinya dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat, bagaimana jawabannya bisa dimengerti kan, bisa dimengerti oleh seluruh ya para pemesan ya di seluruh tanah air ini. Dan kelima ya, yang kelima, materinya, visi misinya, programnya betul-betul bisa dilakukan oleh para capres itu sendiri setelah melihat track record masing-masing capres sebelumnya. Nah, ini itu menjadi sebuah penilaian dari ya, masyarakat, dari rakyat ya. Nah, kenapa untuk menjadikan seorang pemimpin yang mesti ada 2 kriteria besar ya yang bisa dijadikan patokan. Pertama, track recordnya, sebelum apa, gimana track record mereka masing-masing. Yang kedua ya track recordnya tentunya ini ya, kalau mereka sudah pernah menjabat, bagaimana tingkat keberhasilan mereka selama menjabat, fakta yang valid yang dapat dilihat berdasarkan data ya. Misalnya Anies di Jakarta, misalnya kan Ganjar, misalnya Pak Ganjar misalnya di Jawa Tengah, misalnya Pak Prabowo sama menjadi Menteri Pertahanan, bagaimana. Nah, kemudian juga dilihat hal-hal lain tentunya ya,
itu juga track record menjadi sebuah penilaian ya, bagi oleh sebagian besar Indonesia yang menonton. Ya, kemudian materinya, ya, materi di dalam visi misi program yang akan mereka lakukan. Nah, itu bermuara tidak pada kesejahteraan rakyat. Nah, ya. Kemudian apakah yang diungkapkan itu bakal dilakukan atau tidak setelah melihat track recordnya? Ini kan sebuah perbandingan, ya. Pasti publik akan melakukan perbandingan, masyarakat akan rakyat akan melakukan perbandingan. Si Fulan itu baru sekarang, yang lalu-lalu kemana, kenapa tidak dilakukan, misal ya menurut saya. Nah, saya di sini tidak ya tendensius nyebut siapapun, ini sebuah perbandingan, itu pasti menjadi penilaian ya dari rakyat. Nah, kita berharap nanti semoga ke depan ini, debat-debat ke depan bisa lebih jelas, bisa lebih tercermin, bisa lebih memuaskan ya konsumen, ya bahkan ini konsumen ya, rakyat ini konsumen ya, yang menikmati daripada perdebatan itu sendiri. Nah, nanti baru rakyat menilai, oh ini pilihan, oh ini pilihan saya, oh si ini pilihan saya. Ini secara menyeluruh rakyat sudah melihat hasil perdebatannya. Itu paling tidak bagian dari indikator masyarakat atau rakyat Indonesia untuk ya mengukur siapa sih pilihan mereka. Nah, ya. Nah, ya. Kemudian ya ini ada namanya ya tadi undecided voter, kemudian ada lagi ya swing voter. Swing voter ini di mana ya rakyat sudah menentukan pilihan pada saat ini, sudah ada pilihan memang mereka si A, si B, si C ya, tapi masih bisa mereka ya berubah, yang dulu A bisa ke B, bisa ke C, itu swing voter. Perubahan itu mungkin ya bisa juga dipengaruhi oleh mereka menonton debat itu sendiri, karena mereka lebih mengenal apa yang bakal mereka pilih untuk 5 tahun ke depan untuk mereka ya. Nah, itu swing voter. Tapi kalau undecided voter itu mereka sudah ada yang memang sudah tetap A karena mereka ya tidak bisa berubah lagi. Pertama ya mereka sudah mengikuti partai tertentu. Yang kedua ya dari segi sejarah awal mereka sudah berada di situ, memang mereka tidak mau berubah apapun ya pengaruh dari pihak lain. Nah ini masih 28% yang belum menentukan pilihan ya. 28% ini mungkin yang 28% ini masih menunggu dari hasil ya perdebatan yang berikut sampai selesai, itu akan berubah. Nah sekarang bagaimana para kandidat capres ini bisa meyakinkan ya kepada seluruh rakyat Indonesia ya, yang telah bisa menjadi pemilih untuk menentukan pilihannya kemana mereka yang 28% ini, kalau memang ya undecidednya masih 28%. Ya, saya kira ya ada bisa jadi 30% bisa jadi dia ada tergolong dua ya, yang berpendidikan menengah ke atas dan yang berpendidikan menengah ke bawah. Yang berpendidikan menengah ke atas ini kecenderungan dia masih melihat track record daripada visi misi program daripada setiap capres. Yang menengah ke bawah ini mungkin mereka ya tidak semua mereka bisa terakses oleh media sosial atau televisi ya, jadi mereka masih menunggu kemana sih kita. Nah ini tugas daripada tim lah nanti untuk menjangkau mereka yang berada di daerah-daerah ya, tim masing-masing. Nah jadi ini saya akan
memberikan sebuah penilaian sendiri dari hasil debat pertama kemarin, walaupun pelaksanaannya masih belum sempurna, dari apa yang mereka sampaikan masing-masing capres, saya lihat masih sama-sama belum bisa maksimal. Kalau dari segi tingkat emosional masih bagus, masih terkendali, itu biasa-biasa saja yang seperti itu dalam sebuah perdebatan. Cuma dari segi materi, saya lihat materi yang mereka sampaikan, lalu mereka menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan dan masing-masing itu yang lebih terukur, saya lihat bertahap dan mengena daripada pertanyaan itu, saya lihat yang mudah dipahami masyarakat itu nomor 1 Pak Anies. Saya sebagai seorang akademisi menilai mesti apa adanya ini. Kita tidak tahu, mungkin kedepannya bisa jadi yang lain bisa lebih bagus, kita tidak tahu nanti karena ini belum kita saksikan. Yang kedua, saya lihat Pak Ganjar cukup bagus dalam mengutarakan itu, walaupun masih belum ini tersusun materi jawaban-jawabannya misalnya itu kan, tapi sudah bagus Pak Ganjar itu. Kalau Pak Prabowo juga sebenarnya bagus kalau beliau mau menguraikan, sebenarnya itu bisa mudah beliau bisa sebenarnya menguraikan itu. Mungkin juga kita tidak tahu, mungkin karena faktor umur, usia, mungkin juga kita kan kadang-kadang pada faktor usia ini ada faktor malas ngomong, juga jadi makanya kadang-kadang jadi ada bahasa di sini. Bagi saya seni juga Pak Prabowo itu, menyenangkan juga. Misalnya ada bahasa beliau begini, Pak Anies, Pak Ganjar, itu sebenarnya suatu bahasa yang mereka sudah saling mengenal, sudah akrab gitu kan, ibaratkan mungkin ini ada sebuah yang tersirat di situ. Udahlah, kita udah semua tahu misalkan ini sebuah perkataan, misalkan nggak usah ditanyakan lagi gitu gitu kan. Jadi dibiasakan kalau kita di masyarakat juga suka gitu, si pulang apa kau jadi gitu, gitu kan, kau kan udah tahu jawabannya misal gitu kan. Tapi kan karena ini ada memang dalam sebuah perdebatan begini ini ada juga rakyat yang ingin melihat sebuah keseriusan daripada jawaban karena untuk menentukan pilihan. Ada juga rakyat nonton sebagai sebuah hiburan, jadi lengkap kemarin. Jadi saya kira ketiga-tiganya sudah sama-sama baik, memiliki seni tersendiri. Ada yang seni kemampuan dia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bagus, ada yang seni di dalam hal memberikan sebuah pertanyaan yang membuat yang lainnya gitu agak sedikit tensi begitu tapi bagus gitu kan. Jadi diskusi hidup, jadi tidak menegangkan bagi publik, menyenangkan. Saya juga sambil nonton tersenyum juga kemarin gitu kan, walaupun saya pikir sebuah perdebatan yang sifatnya akbar begini menentukan sebuah haluan negara ke depan 5 tahun ke depan, kalau bisa lah kalau bisa masing-masing capres ini bisa menjawab yang terukur, yang bisa dilaksanakan nah kemudian yang bisa memuarakan kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, berkeadilan jadi pesta demokrasi bukan merupakan sebuah ketakutan gitu misal, tapi betul-betul sebuah pesta yang dinikmati oleh seluruh Indonesia. Saya yakin
itu akan terjadi dengan baik. Ya, kalau kita betul-betul ingin ya memilih pemimpin memang yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Ya, itu yang pentingnya. Ya, saya kira. Jadi dari 3 capres itu tadi malam di dalam perdebatan kemarin, saya kira ya sudah rata-rata cukup baik. Cuman pasti ada yang baik, lebih baik, dan juga sangat baik. Ya, tentunya mereka sudah semuanya punya pengalaman di dalam memimpin. Cuma bagaimana mereka betul-betul ingin mensejahterakan rakyat, itu hanya ada pada mereka jawabannya. Yang tahu, kita hanya melihat apa yang mereka ungkapkan, tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ya, oke, saya kira saya hanya bisa mengungkapkan di sini. Tapi untuk hal pilihan Anda tergantung Anda. Anda sendiri yang mengambil sebuah keputusan. Ya, oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda bisa menyaksikan debat berikutnya. Ya, debat capres berikutnya maksudnya. Jangan lewati supaya kita bisa menentukan siapa capres yang terbaik menurut pendapat kita masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga Anda di rumah tetap dalam keadaan sehat selalu.